gimana nih kabarnya? Tentunya teman-teman kemarin udah sempet lihat ya untuk materi yang pertama nih kita udah ngebahas tentang desain prinsipal gitu ya. Jadi teman-teman udah lebih paham nih, udah ada sedikit gambaran apa aja sih prinsip-prinsip dalam desain gitu ya. Nah, di materi kedua kali ini kita bakalan lanjut nih ngebahas tentang desain elemen dan juga terminologi. Jadi kita bakalan tahu nih elemen-elemen desain apa aja sih yang sering dipakai dan juga kira-kira di dalam dunia desain itu ada istilah-istilah apa aja sih. Oke, kita bakalan langsung masuk aja ke materinya. Oke, desain elemen dan terminologi. Kita bakalan memahami esensi elemen dan juga istilah-istilah di dalam dunia desain. Nah, hari ini pokok bahasannya hanya ada 3 nih teman-teman. Yang pertama kita akan mulai dari elemen desain, kemudian kita lanjutkan dengan system, dan juga yang terakhir ada terminologi. Kira-kira ada istilah apa aja sih di dalam dunia desain itu yang sering kita pakai gitu ya. Kita bakalan langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu tentang elemen desain. Di sini sebenarnya berdasarkan beberapa sumber itu jumlah elemen desain itu macam-macam ya teman-teman, tapi di sini aku bakalan ngebahas 10 elemen yang paling sering kita pakai gitu ya. Ini kita ada mulai dari garis, kemudian bentuk, ruang, warna, tekstur, tipografi, ukuran, rupa, nilai, dan arah. Kita bakalan bahas satu persatu di slide-slide berikutnya. Oke, kita mulai dari garis terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, semua teman-teman ini pasti udah pada tahu ya kalau garis tuh ya biasanya digunakan untuk membagi ruang atau buat menciptakan arahnya ke atas kah atau ke bawah atau mungkin ke samping. Terus juga garis ini dapat digunakan untuk memperkuat bentuk. Tentunya teman-teman pasti tahu kalau garis itu merupakan salah satu desain yang elemen desain yang paling dasar digunakan dalam membuat bentuk, nantinya juga bisa membuat ruang gitu ya. Nah, untuk garis sendiri di sini secara umum jenisnya ada 4. Yang pertama yaitu ada garis lurus. Nah, untuk garis lurus ini biasanya memberikan kesan yang formal, stabil, dan juga terorganisir. Kemudian kalau jenis yang kedua yaitu garis lengkung. Nah, garis lengkung ini biasanya lebih menunjukkan ke arah kelembutan atau gerakan yang stabil gitu. Kemudian untuk jenis yang ketiga yaitu ada garis zigzag. Nah, garis zigzag ini biasanya lebih cenderung memberikan kesan berenergi atau ketegangan gitu ya. Kemudian yang keempat ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini biasanya digunakan untuk menunjukkan variasi gitu ya. Oke, nextnya ini ada bentuk atau shape. Nah, kalau bentuk sendiri ini berfungsi untuk menciptakan struktur dan fondasi visual dalam desain. Nah, bentuk ini sendiri memiliki 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada bentuk geometri. Nah, kalau bentuk geometri ini pasti bentuk yang teman-teman udah sering pakai gitu ya di dalam desain. Biasanya ada persegi, ada lingkaran, kemudian ada segitiga, bintang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu bentuk organik. Bentuk organik kalau di sini aku kasih contoh awan dan daun, tapi teman-teman juga bisa mungkin kalau untuk bentuk organik itu seperti air, kemudian juga hewan, itu termasuk ke dalam bentuk organik. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk abstrak. Di sini aku kasih contoh icon dan simbol. Dimana kalau bentuk abstrak ini merupakan interpretasi gitu ya, kreatif dari bentuk-bentuk nyata. Oke, elemen yang berikutnya adalah ruang atau space. Nah, space sendiri ini berfungsi untuk memberikan keseimbangan antara elemen visual di dalam sebuah desain. Nah, teman-teman bisa lihat nih contohnya yang di sebelah kanan ini aku kasih contoh poster sederhana ya. Di sini ada ruang positif. Ruang positif itu adalah ruang atau area yang diisi oleh elemen desain, bisa teks ataupun gambar. Nah, ini di poster ini yang ada tulisannya ini wish or work, atau yang ini kemudian atau elemen gambar orang ini termasuk ke dalam ruang positif. Nah, sedangkan ruang negatif itu adalah area kosong yang menciptakan harmoni. Nah, kalau misalnya di desain teman-teman pasti sering lihat ada bagian-bagian yang kosong.
Nah, ini fungsinya juga untuk memberikan ruang bernafas bagi elemen-elemen yang lain gitu, sehingga ketika audiens melihat sebuah desain itu lebih mudah dicerna gitu informasinya. Oke, elemen yang berikutnya ini adalah warna atau color. Warna berfungsi untuk menarik perhatian, membangun suasana, dan memperkuat pesan yang disampaikan. Nah, pastinya teman-teman juga mungkin sering ngerasa ketika melihat sebuah poster yang berwarna cerah gitu ya, banyak warnanya, tidak hanya monokrom gitu, pasti kesannya lebih menarik, lebih ceria gitu ya. Beda dengan poster yang monokrom atau mungkin yang warnanya hanya hitam putih saja. Nah, itu pasti rasanya akan berbeda gitu ketika ngelihat poster yang beda warna seperti itu. Nah, di dalam warna ini ada beberapa jenis yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada hue atau nama warna dasar. Jadi di dalam warna itu ada 3 warna dasar, yaitu ada merah, kuning, dan juga biru. Kemudian yang kedua ada value atau terang gelapnya warna. Ada juga saturasi atau intensitas warna, dan yang keempat ada skema atau kombinasi warna. Nah, untuk skema atau kombinasi warna ini bisa teman-teman pelajari juga nanti di materi berikutnya akan ada pembahasan khusus untuk kombinasi warna ini. Tapi mungkin sekilas untuk kombinasi warna jenisnya yang paling sering digunakan itu mungkin ada monokrom, kemudian ada komplementer, kemudian ada analogus, dan lain sebagainya. Ini juga mungkin udah pernah teman-teman pelajari di saat bangku sekolah dulu. Oke, elemen yang berikutnya yaitu adalah tekstur. Tekstur berfungsi dalam menciptakan kedalaman atau rasa pada sebuah desain. Nah, untuk tekstur sendiri ini ada 2 jenisnya teman-teman. Yang pertama yaitu tekstur nyata. Nah, untuk tekstur nyata ini adalah tekstur fisik yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan melalui kulit kita gitu ya. Contohnya di sini ada kain, ada kayu, kemudian mungkin ketika teman-teman pegang lantai atau pegang pohon. Nah, itu termasuk tekstur nyata. Kemudian untuk jenis tekstur yang kedua yaitu adalah tekstur visual, di mana tekstur visual ini teksturnya yang dibuat secara digital gitu. Contohnya di sini ada efek kertas lusuh. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya di desain-desain ada kayak efek kertas lusuh atau mungkin kayak efek kasar-kasar seperti kayu. Nah, itu termasuk ke dalam tekstur visual. Oke, elemen yang keenam yaitu ada tipografi. Tipografi ini termasuk ke dalam penggunaan teks sebagai elemen desain untuk menyampaikan pesan dengan estetika. Dimana di dalam tipografi ini teman-teman mungkin sudah mengetahui ya, ada yang termasuk ke dalam tipografi itu adalah font yang pertama atau gaya huruf. Kemudian yang kedua ada ukuran atau skala teks. Tentunya kalau ukuran ini berbeda-beda gitu ya, untuk judul, kemudian untuk subjudul, dan juga untuk isi dari sebuah desain itu ukuran tipografinya pasti berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah kerning atau jarak antar huruf. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat sebuah desain yang judulnya itu hurufnya jaraknya renggang-renggang, dan kemudian di isinya itu jaraknya huruf-hurufnya itu jaraknya dekat-dekat. Nah, itu termasuk ke dalam kerning. Kemudian yang keempat adalah leading atau jarak antar baris. Nah, kalau jarak antar baris ini contohnya seperti di slide ini. Yang di sebelah kiri ini untuk leading atau jarak antar barisnya hanya segini, ini teman-teman yang dimaksud dengan leading. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini untuk leadingnya lebih lebar daripada yang di sebelah kiri. Ini yang termasuk atau disebut sebagai leading. Kemudian yang kelima adalah hierarki atau penekanan teks. Untuk hierarki ini termasuk ke dalam juga perbedaan ukuran untuk judul, kemudian subjudul, dan juga isi dari sebuah desain. Oke, yang berikutnya ada elemen rupa atau form, di mana elemen rupa ini merupakan bentuk 3 dimensi yang memiliki volume sehingga memberikan kesan kedalaman dan realisme. Nah, kita bisa lihat contohnya di gambar ini. Ini aku punya gambar box gitu ya, kotak. Nah, ini ada arah cahaya datang dari atas sini,
sehingga memberikan bayangan di bawah sini. Nah, meskipun ini hanya gambar 2 dimensi gitu ya di layar, tapi kita bisa tahu, oh box ini ada ruang nih di dalam. Nah, karena kita bisa melihat adanya bayangan, kemudian ada ruang di dalam situ, ada cahaya datang, sehingga kita bisa tahu kalau ini tuh sebenarnya barangnya 3 dimensi gitu, bukan cuma 2 dimensi aja seperti di gambar. Oke, elemen yang berikutnya yaitu adalah nilai atau value. Nilai merupakan tingkat terang atau gelap dari suatu elemen untuk menciptakan kontras. Nah, untuk jenis nilai sendiri ini ada 2, ada nilai terang dan juga nilai gelap. Kalau nilai terang itu memberikan kesan yang ringan dan terbuka. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau poster-poster atau desain-desain yang untuk anak-anak itu biasanya warnanya lebih terang gitu atau lebih cerah gitu ya, warna-warni. Nah, itu untuk memberikan kesan ringan, sedangkan nilai gelap itu akan memberikan kesan yang dramatis dan berat. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau poster-poster atau iklan film horor gitu ya teman-teman. Nah, itu pasti warna-warnanya lebih ke arah gelap, karena untuk memberikan kesan dramatis itu teman-teman. Seperti itu. Oke, ini berikutnya adalah elemen yang terakhir, yaitu arah atau direction. Arah menunjukkan gerakan atau aliran di dalam desain untuk membimbing mata audiens mengikuti elemen visual. Nah, untuk arah ini ada 3. Yang pertama yaitu vertikal, di mana arah vertikal ini menunjukkan kekuatan dan pertumbuhan. Untuk arah vertikal ini yang garisnya berdiri ya teman-teman. Sedangkan yang kedua, jenis arah itu ada horizontal atau yang garis menyamping. Itu menunjukkan kesan stabilitas dan ketenangan. Kemudian yang ketiga yaitu ada diagonal yang memberikan kesan gerakan dan energi. Untuk diagonal itu yang seperti huruf X gitu ya teman-teman, sekitar 45 derajat dari garis vertikal maupun dari horizontal. Oke, kita udah bahas barusan nih 10 elemen yang paling sering digunakan di dalam dunia desain. Berikutnya kita bakalan ngebahas tentang grid system. Apa sih grid system itu dan mungkin apa aja sih jenisnya? Nah, kita bakalan bahas di sini teman-teman. Oke, jadi grid system itu adalah kerangka kerja untuk menyusun elemen desain agar tampak lebih rapi. Grid system juga berfungsi dalam membantu menciptakan harmoni dan keterbacaan. Jadi, ketika sebuah desain menggunakan grid system dengan tepat, maka sebuah desain itu akan lebih mudah gitu dicerna informasinya oleh audiens. Berbeda dengan mungkin desain yang abstrak dan tidak teratur gitu ya teman-teman. Mungkin judulnya ada di paling bawah, terus isinya ada di pojok kanan atas, kemudian subjudulnya ada di tengah sebelah kiri. Nah, itu akan lebih sulit gitu untuk dicernanya ketimbang dengan yang judulnya ada di tengah atas, kemudian diikuti dengan subjudul, kemudian diikuti dengan isi atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, untuk grid system sendiri ini, jenis yang paling sering digunakannya itu ada 4 teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada column grid, kemudian ada baseline grid, ada modular grid system, kemudian juga yang terakhir itu ada hierarchical grid. Nah, kita bakalan bahas satu persatu untuk jenis grid system ini. Oke, yang pertama ini ada kolom grid atau grid yang berbasis kolom vertikal. Biasanya digunakan untuk desain editorial seperti majalah atau surat kabar. Nah, untuk di majalah atau di surat kabar itu biasanya menggunakan jenis kolom grid yang 2 atau 3 kolom. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Aku punya beberapa contoh. Ini aku ambil dari Pinterest ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini di dalam satu halaman ini menggunakan 2 kolom. Yang sebelah sini juga ini 2 kolom, tapi di sebelah samping sini mungkin ada tambahan kolom untuk informasi-informasi penunjang gitu. Kemudian yang di bawah ini juga 2 kolom, yang ini juga 2 kolom. Nah, seperti itu teman-teman untuk contoh kolom grid. Jadi gridnya itu berdasarkan kolom atau kotak-kotak yang
vertikal gitu ya teman-teman. Oke, nextnya ini adalah jenis grid yang kedua, yaitu baseline grid. Sesuai dengan namanya, baseline grid berarti grid yang sejajar dengan baris-baris teks. Ini membantu dalam menyelaraskan elemen teks. Ini juga biasanya dipakai untuk tata letak teks yang banyak teman-teman. Biasanya teman-teman bisa menemukan jenis grid ini di dalam sebuah brosur teman-teman. Karena di dalam brosur itu kan banyak mengandung teks untuk informasi-informasi gitu ya. Ini ada contohnya di sini, teman-teman bisa lihat. Kalau untuk baseline grid itu di dalam satu lembar itu dia biasanya tertata berdasarkan garis-garisnya atau baris-barisnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini sesuai dengan baris-baris teksnya gitu. Berbeda dengan kolom grid yang sebelumnya di mana dalam satu halaman itu bisa dibagi menjadi 2 sampai 3 kolom. Kalau untuk baseline grid ini di dalam satu halaman lebih kepada satu kolom, kemudian banyak baris-barisnya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini yang ketiga, modular grid ini juga cukup sering digunakan di website atau desain-desain yang teman-teman sering lihat. Untuk modular grid ini adalah kombinasi dari dua jenis grid yang sebelumnya, yaitu column grid dan juga baseline grid. Nah, ini teman-teman bisa lihat contohnya, kalau ini aku ngambil di web. Nah, ini untuk kolom gridnya ini teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini merupakan kolom grid di mana dalam satu halaman itu dibagi menjadi 3 kolom. Kemudian untuk baseline gridnya teman-teman bisa lihat di bagian teks yang cukup banyak di dalam sebuah website itu akan menggunakan baseline grid biasanya. Yang sebelah sini juga seperti itu sama teman-teman, di sini pakai 3 kolom, kemudian di bagian teksnya dia akan menggunakan baseline grid. Oke, ini adalah jenis grid yang terakhir, yang keempat, yaitu hierarchical grid, di mana jenis grid ini biasanya lebih bebas gitu ya, mengikuti hierarki dari kontennya. Biasanya cocok buat desain-desain yang kreatif gitu ya teman-teman. Bisa lihat contohnya di sini, ini mengikuti judulnya. Nah, untuk judulnya ini dia ada di atas kiri, kemudian diikuti dengan gambarnya, kemudian diikuti dengan informasi pendukung, sama juga dengan poster yang ini. Ini ada judulnya di bagian atas tengah, kemudian di bawahnya diikuti dengan informasi pendukung dan juga ilustrasi pendukungnya ada di bagian backgroundnya. Sama juga dengan yang ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman sering perhatikan, hierarchical grid ini biasanya digunakan dalam poster-poster yang kreatif gitu. Misalnya, kalau di sini ada contohnya untuk poster iklan promosi makanan gitu ya. Kemudian juga ada poster untuk iklan trip. Nah, ini juga bisa teman-teman di poster-poster lainnya gitu. Oke, kita udah masuk ke pembahasan yang terakhir nih di materi kedua ini, yaitu terminologi atau istilah-istilah di dalam dunia desain. Di sini aku bakalan ngebahas terminologi atau istilah yang mungkin udah sering teman-teman dengar aja gitu ya. Jadi tidak terlalu asing nih di telinga kita. Yang pertama ada grid system ya, sebelumnya udah kita bahas, yaitu sistem tata letak berbasis garis. Kemudian yang kedua ada white space atau area kosong di sekitar elemen desain. Ini udah sempat kita bahas juga sebelumnya di bagian ruang negatif ya. Kemudian istilah yang ketiga yaitu ada kontras atau perbedaan mencolok antara dua elemen desain, di mana kontras ini biasanya bisa dari warna atau dari ukuran dan juga dari bentuk. Kalau kontras ini berfungsi untuk menarik perhatian, bisa juga untuk menciptakan hierarki visual. Kemudian yang berikutnya ada alignment atau penempatan elemen secara terorganisir berdasarkan baris atau margin, itu bisa untuk alignment ini. Fungsinya untuk memberikan keteraturan gitu ya, menciptakan kesan keteraturan dan juga profesionalisme dalam sebuah desain. Nah, untuk alignment sendiri mungkin teman-teman juga udah familiar gitu ya. Ada di rata kiri, rata kanan, kemudian ada di rata tengah atau rata kanan kiri. Kemudian yang berikutnya ada hierarki, yaitu pengaturan elemen berdasarkan tingkat kepentingannya. Ini juga membantu dalam audiens memahami prioritas informasi yang
disampaikan dalam sebuah desain gitu ya. Oke, terminologi yang berikutnya yaitu ada balance atau distribusi visual yang merata di dalam sebuah desain. Ini ada jenisnya, ada dua, yaitu simetris dan asimetris. Kalau simetris itu elemennya diatur secara seimbang di kedua sisi, sedangkan asimetris sesuai dengan namanya asimetris berarti elemennya bobot visualnya berbeda tetapi tetap terlihat seimbang atau balance gitu. Kemudian yang berikutnya adalah color theory, yaitu studi tentang kombinasi warna. Untuk color theory ini nanti kita bakalan bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas khusus untuk color theory ini karena untuk materinya cukup banyak dan sangat menarik tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah visual flow atau cara mata bergerak melintasi desain. Nah, visual flow ini juga membantu dalam membimbing audiens melalui elemen visual dalam urutan-urutan tertentu gitu teman-teman. Kemudian ada berikutnya mood board atau kolase visual yang mewakili konsep desain. Nah, biasanya mungkin teman-teman sering mencari ide desain nih, mungkin entah di Pinterest atau di Behance atau di Dribbble. Nah, kemudian teman-teman, oh ini bagus nih, terus cari lagi yang lain. Oh ini bagus nih, aku simpen dulu deh. Nah, itu termasuk ke dalam mood board teman-teman. Jadi mungkin lebih menyerupai referensi desain gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah resolution atau kualitas gambar berdasarkan jumlah piksel. Nah, kalau resolution ini biasanya kalau untuk media cetak biasanya itu ada 300 dpi, sedangkan untuk media digital itu biasanya sekitar 72 ppi. Nah, oke, sekarang untuk materinya udah selesai nih teman-teman, tapi untuk membantu teman-teman semakin paham nih terkait dengan elemen-elemen desain, kita bakalan membuat sebuah poster sederhana gitu ya teman-teman, menggunakan elemen-elemen yang udah kita bahas sebelumnya. Oke nih, aku udah buka untuk Canva-nya. Di sini aku bakalan contohin pakai ukuran poster ya teman-teman. Nah, kita bakalan bikin contoh poster. Mungkin kita art exhibition gitu ya teman-teman. Nah, kita bakalan bikin poster yang sederhana aja menggunakan elemen-elemen yang tadi udah kita pelajarin. Oke, misalnya kita di sini mau mulai dari cari teksnya dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin sebuah desain terus bingung nih mau pakai font apa ya yang bagus, teman-teman bisa lihat di sini aja untuk saran kombinasi font. Teman-teman klik, terus tinggal scroll aja ke bawah, teman-teman mau yang mana. Misalkan aku mau pakai yang ini, tinggal diklik aja, terus nanti dia bakal muncul. Udah deh, udah ketemu nih mau pakai fontnya apa. Oke, kita misalnya bikin judulnya di sini. Exhibition. Oke, yang bikin di rata kiri aja karena ini jarak barisnya terlalu dekat ya teman-teman. Kita bisa atur di sini nih teman-teman, di bagian atas ini yang ada gambar panah ke atas ke bawah, teman-teman klik, kemudian jarak barisnya teman-teman. Oke, mungkin segini cukup ya. Terus teman-teman taruh aja di sebelah kiri. Terus misalkan untuk tema acaranya atau tema exhibitionnya adalah Infinite Beauty gitu ya. Kita kecilin misalkan terus kita bikin tata kiri. Nah, kita bisa tambahin elemen garis nih teman-teman buat di tengah-tengah sini.
Kita bisa ganti warna garisnya juga di sini, teman-teman. Oke, terus kasih di bawah sini. Terus biasanya di vision ini mungkin bakal ada info artis siapa aja nih yang bakalan datang. Nah, kita tambahin aja di sini. Kita tulis aja mungkin mini artis will participant. Nah, ini kan jarak barisnya terlalu dekat ya teman-teman, kita sedikit. Terus kita kecilin aja ukurannya karena ini hanya informasi pendukung gitu ya. Ini yang kecil 60. Oke. Kita taruh aja di bawah sini. Oke. Terus kita kasih tanggalnya ya teman-teman. Kita bikin di 25 Januari gitu ya, 2025. Kita ganti warnanya kayak jadi industri ukurannya. Oke, kita kasih jarak sedikit untuk hurufnya supaya lebih bisa terbaca. Oke, kita taruh di bawah sini aja. Sama jangan lupa nama tempat diadakan art exhibition-nya. Misalnya kita mau di mana nih teman-teman? Kita mungkin di Aurora Art Center gitu ya, di Jakarta. Center Jakarta. Terus kita kecilin sedikit, kita sesuaiin ukurannya. Kasih jarak hurufnya. Nah, sebelah kiri ini bisa kita tambahkan foto gitu ya teman-teman, buat menunjang di art exhibition-nya. Misalkan kita tambahin, kasih bingkainya dulu supaya lebih rapi. Teman-teman bisa pilih aja sesuai yang teman-teman mau nih, maunya yang mana. Mungkin aku bakalan pakai yang ini. Kita tarik aja, sesuaikan sama ukuran helmnya. Oke, terus tinggal teman-teman cari foto art exhibition. Pilih di foto. Terus misalkan teman-teman kan desainnya ini orientasinya adalah vertikal gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini kebanyakan yang muncul fotonya adalah horizontal. Teman-teman bisa pilih di sini, di garis 3 ini teman-teman klik, kemudian orientasinya pilih yang vertikal. Nanti dia bakalan muncul foto-foto yang vertikal gitu. Teman-teman pilih aja, misalkan mau yang ini, ini. Terus teman-teman cek lagi, misalkan dirasa apa nih, kok kayaknya masih kurang.
teman-teman bisa tambahin elemen-elemen sederhana aja. Misalkan teman-teman mau tambahin bentuk, bisa kita tambahin bentuk. Mungkin kita mau tambahin lingkaran. Ini tambahin di bawah sini. Oh, tapi kalau misalkan lingkarannya kita pakai yang full warna, terlalu mencolok gitu. Nah, kita bisa kosongin aja. Terus kita pakai untuk di outline-nya aja atau garis tepinya. Kita naikin ketebalannya. Kita ganti warnanya, misalkan warna biru tua ini. Terus misalkan teman-teman masih kurang rame gitu ya, masih terlalu sepi, teman-teman tambahin aja. Ya, di sini kita tambahin yang berwarna. Kita tambahin yang berwarna dikit. Kurang supaya lebih terbaca. Misalkan nih kayak gini kan, ini kan garis lingkaran yang outline-nya doang ini ketutupan nih sama dua lingkaran yang warnanya lebih muda ini. Terus teman-teman pengen naikin lebih ke atas gitu layarnya, teman-teman klik titik 3 ini, kemudian pilih di lapisan. Boleh pilih maju paling depan atau maju selapis. Aku maju selapis aja. Terus mungkin di bagian atas juga supaya lebih ada di sini. Oke. Misalkan ini mau diikutin ke atas ini aja, kita mau sendiri di tengah sini, teman-teman tambahin garis aja. Di sini. Oke, mungkin kayak gini udah cukup ya teman-teman. Nah, udah deh, jadi poster atau exhibitionnya kita udah mencoba juga pakai beberapa elemen. Di sini ada elemen bentuk, kemudian ada elemen garis. Nah, ini tinggal teman-teman bagikan. Kalau mau di download, tinggal teman-teman klik unduh. Biasanya dia disarankannya PNG. Kalau teman-teman ini ada keterangannya, misalkan PNG itu bagus nih buat gambar kompleks, ilustrasi seperti poster-poster ini kan banyak gambar-gambar ilustrasinya. Sedangkan kalau JPG itu juga bagus, tapi dia lebih mudah untuk dibagikan. Nah, di sini biasanya disarankannya PNG kalau poster. Tinggal teman-teman unduh. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa cari di device-nya teman-teman. Biasanya dia langsung auto save di bagian folder download itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja buat materi kedua ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman bisa makin sering berlatih di Canva untuk bikin poster dan menerapkan materi-materi yang udah aku sharing nih sebelumnya. Nah, terus teman-teman juga bisa banget buat upload ke Instagramnya, dan nanti tag ke Instagram aku juga boleh banget ya teman-teman. Pokoknya semangat terus, kita masih ada beberapa materi lagi ke depannya, dan see you!